Pertarungan Gukes Dingliren berlangsung dalam tema French Defense Techniques Variation. Alasan yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa Dingliren memainkan pertahanan Prancis adalah Richard Rapport merupakan sekondang Dingliren. Sebagai pemain hitam, Rapport sangat senang memainkan pertahanan Prancis. Kehadiran Rapport memberi dukungan strategis yang signifikan, khususnya dalam persiapan pembukaan dan ide-ide taktis yang inovatif, dan terbukti membantu Ding memenangkan gelar melawan Ian Nepo. Ding melangkah C5. Ciri khas dari pertahanan Prancis memulai pertempuran di petak D4. Putih mengundurkan kudanya demi menciptakan formasi pion yang solid dengan dorong C3. Kuda C6, pion C3, kemudian hitam mulai melakukan serangan di sayap menteri dengan A5. Ini merupakan pola dan tema yang sering terjadi dalam pertahanan Prancis. Ada dua alasan mengapa hitam memberi tekanan di sayap menteri. Yang pertama, struktur pion di pusat terkunci. Kalau kita perhatikan struktur pion D4, E5, dan F4, untuk sementara putih unggul di sentrum. Dorongan pion A5 ini setidaknya mengganggu perkembangan buah putih di sayap menteri. Dan alasan yang kedua, ini merupakan strategi jangka panjang hitam. Dengan menyerang sayap menteri, hitam memaksa putih memperlambat serangannya di sayap raja. Permainan lanjut dengan kuda F3, pion A4. Hitam lebih melanjutkan tekanan di sayap menteri dibanding pengembangan gajah ke E7. Gukes merespon gajah E3, gajah E7, dan sebuah langkah agresif dari Gukes pion G4. Analisa komputer memberi keunggulan bagi hitam, nilainya sekitar 0,4. Komputer menyarankan pada posisi ini putih sebaiknya melangkah kuda G3, membuka jalan bagi gajah terang. Kuda ini juga mengontrol petak H5 dan petak F5. Melihat badai pion di sayap raja, Gukes lalu menambah tekanan di sayap menteri dengan menteri A5, shadowing terhadap raja. Dengan ide memukul pion D4 dan pion C3 tidak bisa memukul pion. Gukes menempatkan gajah di G2, pion A3. Dorongan pion ini tidak hanya melemahkan pion C3, tapi ini merupakan visi jangka panjang dari Dingliren. Setelah Gukes mendorong pion B3, Gukes secara perlahan-lahan membantu Ding mewujudkan visinya. Kalau kita melihat pion A3, pion ini tinggal 2 langkah menuju petak promosi. Meskipun pion ini dihalangi oleh pion Gukes di A2, tapi setidaknya pion ini memberi tekanan posisional pada putih, di mana petak B2 sekarang dalam kendali pion hitam. Kemudian dia menukar pion sentrum, dan pion C3 terkena pining. Gukes lalu berpikir dan menemukan langkah bagus pion B4. Dan tempat yang terbaik bagi menteri adalah di C7, mengontrol jalur C. Sekarang jalur C menjadi jalur yang menentukan bagi kedua pemain. Apabila putih berhasil menetralisir serangan hitam di sayap menteri, maka mudah baginya melancarkan serangan di sayap raja. Gukes mengambil pion dengan kuda B6, menambah dominasi hitam atas petak C4. Pada posisi ini, komputer menyarankan kuda B5 menyerang menteri. Setelah menteri mundur, gajah bisa dialihkan ke F1, memperkuat posisi kuda, dan mengendalikan diagonal F1 A6. Bila hitam melangkah gajah D7, gajah E2, pion D4, berusaha melepas ikatan pion C3 dan pion B4, kuda kali pion, kuda D5 menyerang gajah,
Menteri D3, permainan menjadi menarik. Oke, kita kembali. Dalam permainan yang sebenarnya, putih rokade. Kuda C4, gajah F2, gajah D7, menteri E2, kuda ditukar, Gukes mengambil dengan kuda B2, membuka jalan bagi menteri di jalur C. Langkah ini juga mengosongkan petak C4, memberi peluang bagi perwira lain ditempatkan di C4. Gukes melindungi pion dengan menteri, benteng menambah kekuatan di jalur C, benteng C1. Langkah benteng ini meninggalkan penjagaan terhadap pion A2. Ding lalu menyerang pion ini dengan menteri. Tapi Gukes tidak peduli. Dia menyerang di sayap raja dengan pion F5. Ding lalu menyadari bahwa jika terjadi pertempuran taktis di sayap raja, maka hal ini menguntungkan putih. Dan seperti yang terlihat, raja hitam belum rokade. Mengambil pion A2 adalah blunder, sebab putih bisa menyerang balik dengan benteng A1. Menteri C4, benteng kali pion. Putih berhasil menetralisir tekanan hitam di sayap menteri. Sekarang putih bersiap menggempur di sayap raja. Hal seperti ini sebaiknya jangan terjadi, memberi tempo dan peluang bagi lawan melancarkan serangan yang akan memberi kemenangan mudah bagi lawan. Sebab itu, di posisi ini, Ding langsung mengadu menteri, menetralisir pergerakan menteri Gukes. Dengan mengadu menteri, Ding Liren berharap dia bisa unggul memasuki ending, di mana dia mengandalkan tekanan di sayap menteri melalui pion A3. Dan Ding Liren bisa mengandalkan benteng di jalur C. Kita telah memasuki langkah ke-22, dan Gukes melakukan langkah lemah, bahkan bisa dikatakan blunder dengan mengundurkan menterinya. Mengapa dikatakan blunder? Sebab adanya langkah gajah G5 dengan tempo menyerang benteng, juga memberi penguasaan wilayah putih di diagonal C1 G5. Gukes membawa bentengnya ke C2, benteng C4, berusaha menghilangkan kuda yang menjaga benteng. Gukes menyerang pion dengan gajah, mengusir gajah dari diagonal G5 C1. Tapi gajah tetap mempertahankan penguasaan petak gelap di wilayah putih. Menteri B1 mencoba menipu Ding dengan benteng kali kuda, menang satu perwira. Tapi Ding tidak ingin tertipu. Dia memukul pion dengan benteng. Pertukaran benteng, pion F kali E, pion F mengambil pion, kuda E2, forking menteri dan gajah, menteri kali pion, kuda mengambil gajah, menteri kali kuda, menteri C2. Di sini ada langkah yang bagus yang bisa dimainkan putih, yaitu gajah C5. Menyerang menteri, juga menghalangi raja rokade. Hitam bisa mengambil pion G4, benteng F3. Permainan menjadi menarik. Meski hitam masih unggul, tapi keberadaan raja di tengah papan memberi gangguan bagi Ding Liren. Setelah Gukes melangkah menteri C2, Ding menemukan langkah kuat. Menteri diadu, juga menekan pion. Menteri menghindar, Ding rokade, gajah D4, menggoda hitam mengambil pion. Setelahnya keunggulan berbalik 100 derajat dengan menteri G5. Ancaman mat di G7. Hitam bisa menukar benteng, gajah kali benteng. Ancaman mat ini sulit ditangkis. Jika pion E5, gajah kali pion, raja F7,
Menteri kali pion, skak. Raja E8, gajah F6. Ancaman mat tidak bisa dihindari. Hal seperti ini tentu saja tidak dilakukan Ding Liren. Pada posisi ini dia membawa kudanya ke D3. Menteri E3, benteng ditukar, gajah kali benteng. Menyerang posisi kuda 2 kali. Dan langkah bagus dari Ding, pion E5. Gajah kali pion. Jika menteri kali kuda, menteri kali gajah, skak. Menteri ditukar, pion kali menteri. Hitam memiliki pion bebas di jalur D. Dan pion putih di A2 berada di petak terang. Sementara pion hitam di A3 berada di petak gelap. Pion di petak gelap tidak bisa dihilangkan oleh gajah terang. Ini tentu saja menguntungkan hitam. Setelah Gukes mengambil pion D4, Ding memukul pion G sambil melakukan skak. Gajah menutup, gajah F5, gajah G3, gajah E4, raja H2, pion H6, langkah profilaksis membuka lubang bernapas bagi raja, gajah menyerang menteri, menteri D1, gajah D6, menteri skak, raja G3, menteri kali pion, menciptakan pion bebas di jalur A, gajah skak, berharap hitam melakukan kesalahan menggeser rajanya di H7, setelahnya menteri kali gajah, skak, pion kali menteri, dan gajah kali menteri. Namun, Ding memupus harapan Gukes dengan raja H8. Gukes akhirnya menjabat tangan Ding Liren sebagai tanda menyerah. Sebab hitam terlampau banyak memiliki keunggulan. Hitam bisa saja melakukan skak di G2, dan pion bebasnya dengan mudah ke petak promosi.